Pada suatu hari ada seorang bernama Dian. Ia adalah seorang sopir ambulan yang bekerja di salah satu rumah sakit di Bekasi. Ia adalah orang yang berbakat dalam mengendalikan mobil. Hampir setiap hari ia mengantarkan jenazah atau pasien yang ada di rumah sakit itu. Ia tidak pernah mengalami hal-hal yang mistis dalam mengantar jenazah. Pada saat ia pulang ke rumah, ia ditelepon pihak rumah sakit agar mengantar jenazah sekarang juga. Ia pun bergegas kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia menunggu jenazah itu agar dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Ia sempat mengobrol dengan keluarga jenazah tersebut. Keluarga jenazah tersebut bilang kalau tujuan mereka itu jauh dan tidak bisa menemani Dian di dalam mobil itu. Dian sebenarnya tidak mau untuk mengantarkan jenazah tersebut karena tujuannya jauh. Karena kasihan, Dian mau untuk mengantarkan jenazah tersebut. Di tengah perjalanan, ia terkejut karena keranda di dalam mobil itu seperti bergerak. Ia berhenti dan mengecek ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, tidak ada apa-apa di keranda tersebut. Ia bergegas melanjutkan perjalanan tersebut. Di saat memasuki hutan, ia tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Ia pun meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan dan kencing di semak-semak. Pada saat ia membuka pintu mobilnya, tiba-tiba sirine mobil jenazahnya berbunyi sendiri. Ia berkata, "Jangan ganggu aku hanya ingin mengantarkanmu," kata Dian sambil ketakutan. Setelah beberapa saat, ia pun melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia dikagetkan dengan suara tangisan yang seperti dari jenazah yang ada di belakang. Ia pun sangat lelah karena di setiap perjalanan ia selalu diganggu oleh jenazah tersebut. Setelah berhenti sejenak, ia pun melanjutkan perjalanan tersebut dan akhirnya keluar dari hutan tersebut. Setelah beberapa menit setelah melewati hutan, ia lagi-lagi mengalami masalah, yaitu ban mobilnya bocor. Ia pun meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan dan berharap ada orang yang melewati jalan ini. Karena dari tadi jarang ada mobil atau motor yang lewat. Beberapa menit kemudian terlihat dari kejauhan ada truk yang lewat. Ia pun berteriak, "Tolong," kata Dian. Sopir truk itu langsung menghampiri dan bertanya, "Ada apa, Mas?" "Bisa bantu nggak, Pak? Mobil saya bannya bocor," kata Dian. "Bisa, Mas. Emang ada pasien, Mas, di belakang?" kata Pak sopir truk itu. "Ada, Pak, ada jenazahnya di belakang," kata dia. "Kok nggak ada yang nemenin, Mas?" kata Pak sopir truk. "Nggak ada, Pak, keluarganya nggak bisa nemenin," kata Dian. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya mobil jenazah Dian ditarik oleh truk. Beberapa jam perjalanan akhirnya menemukan sebuah warung yang menyediakan tambal ban. Truk yang menarik mobil Dian pun minggir dan Dian pun turun dan menghampiri sopir truk tersebut untuk berterima kasih. "Terima kasih, Pak, bantuannya," kata Dian. "Ya, Mas, hati-hati di jalan, Mas," kata Pak sopir truk. Dian pun menghampiri warung tersebut. "Pak, bisa tambal ban mobil saya nggak?" kata Dian. "Bisa, Mas," kata tukang tambal tersebut. Sembari menunggu bannya selesai, ia pun memesan kopi ke ibu warung. "Bu, kopi satu, Bu," kata Dian. "Iya, Mas," kata ibu tersebut. "Mau kemana, Mas?" "Anterin jenazah, Bu. Dari tadi saya digangguin mulu, Bu, pas di hutan tadi," kata Dian. "Oh, emang di hutan itu katanya angker, Mas." Setelah beberapa saat ban mobil yang bocor sudah selesai. "Mas, bannya sudah selesai," kata tukang tambal ban. "Iya, Pak," kata Dian. Tak lama kemudian ia melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian ia memasuki sebuah perkampungan yang dimana tempat kediaman jenazah tersebut. Setelah beberapa ratus meter ia telah sampai di rumah keluarga jenazah tersebut. Ia disuruh keluarga jenazah untuk istirahat dulu. Namun Dian menolaknya karena sudah larut malam. Ia pun berpamitan untuk pulang. You were always so